Minasan, konnichiwa. O genki desu ka? Ya, jumpa lagi sama Alfi Sensei di pelajaran bahasa Jepang. Nah, hari ini temanya adalah Onesan wa donna hito desu ka? Artinya, kakak kamu orangnya seperti apa ya? Jadi, tema hari ini adalah menyebutkan ciri dari seseorang, baik ciri fisik ataupun sifat dari seseorang tersebut. Oke, jadi tujuannya adalah kalian bisa menyebutkan fisik atau ciri-ciri dari keluarga kalian sendiri atau diri kalian sendiri. Oke, hai, ja, hajimemashou. Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe dan like dan juga share ke teman-teman kalian supaya teman kalian juga bisa ikut belajar bahasa Jepang dan nanti bisa sama-sama pergi ke Jepang. Tapi perginya siap pandemi ya. Baiklah, sekarang akan kita mulai. Seperti biasa, kita akan mulai dengan kosakata baru. Nah, kosakata baru pada hari ini, yang pertama adalah kosakata tentang kata sifat. Yang pertama ada baik hati, kemudian ada disiplin, rajin, tampan, dan cantik. Ya, kita dengar dulu ya kosakatanya. 1. 優しい、優しいです。2. 厳しい、厳しいです。3. 真面目な、真面目です。4. ハンサムな、ハンサムです。5. きれいな、きれいです。Baiklah, kita ulang sekali lagi ya. Hai. 1. 優しい、優しいです。2. 厳しい、厳しいです。3. 真面目な、真面目です。4. ハンサムな、ハンサムです。5. きれいな、きれいです。Ya, sekarang kita lanjutkan ke kosakata yang selanjutnya. Oke, baiklah sekarang kita lanjutkan ke kosakata selanjutnya. Nah, untuk kosakata berikut ini adalah kosakata yang menunjukkan ciri-ciri dari seseorang yang merupakan ciri fisik. Nah, jadi di sini bukan hanya satu kata, tapi merupakan satu frasa. Misalnya, mata kecil, mata besar, badannya pendek, badannya tinggi. Kemudian ada rambutnya panjang dan rambutnya pendek. Nah, sekarang kita lihat dan kita dengar bagaimana penyebutannya dalam bahasa Jepang. 1. 目が小さい、目が小さいです。2. 目が大きい、目が大きいです。3. 背が低い、背が低いです。4. 背が高い、背が高いです。5. 髪が長い、髪が長いです。6. 髪が短い、髪が短いです。Baiklah, sekarang kita ulangi sekali lagi ya. Hai. 1. 目が小さい、目が小さいです。2. 目が大きい、目が大きいです。3. 背が低い、背が低いです。4. 背が高い、背が高いです。5. 髪が長い、髪が長いです。6. 髪が短い、
髪が短いです。Baiklah, sekarang kita lanjutkan ke kosakata selanjutnya, yaitu yang pertama ada gemuk, yang kedua ada kurus, yang ketiga ada menyenangkan atau lucu, yang keempat ada imut. Nah, kita dengar dulu ya untuk kosakatanya. 1. 太っています。2. 痩せています。3. 面白い、面白いです。4. かわいい、かわいいです。Baiklah, sekarang kita ulang sekali lagi ya untuk penyebutannya. 1. 太っています。2. 痩せています。3. 面白い、面白いです。4. かわいい、かわいいです。Baiklah, kalau sudah bisa untuk kosakata kali ini, kita lanjut ke pola kalimatnya. Tapi sebelum lanjut, pastikan dulu ya kalian sudah hafal kosakatanya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke pola kalimat, saya akan jelaskan dulu tentang kata sifat dalam bahasa Jepang. Jadi, kata sifat dalam bahasa Jepang itu dibagi atas dua. Nah, ada kata sifat i dan ada kata sifat na, atau kata sifat ikeoshi dan nakeoshi. Nah, tadi kita sudah belajar untuk kosakatanya. Masih ingat nggak kosakata apa pada kata sifat yang sudah kita pelajari tadi yang akhirannya i? Ya, ada yang pertama ada yasashi, baik hati, kemudian ada kibishi, disiplin, kawaii, imut, dan ada omoshiroi, lucu, kemudian ada oki, besar. Nah, ini yang akhiran i, ini masuk ke dalam kata sifat i atau ikeoshi. Sedangkan yang akhirannya na, masih ingatkah? Ada apa aja? Ya, ada majimena, hansamuna, kireina. Itu masuk ke dalam kata sifat na atau nakeoshi. Jadi mudah ya untuk klasifikasinya. Kalau dia akhirannya i masuk ke kata sifat i, sedangkan yang akhirannya na masuk ke kata sifat na. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara perubahan bentuk positif ke dalam bentuk negatif. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana untuk merubah kata sifat tadi ke dalam bentuk negatif. Misalnya tadi ada yasashi yang artinya baik hati. Bagaimana kalau kita akan mengatakan tidak baik hati? Atau tidak cantik atau tidak ganteng gitu. Nah, jadi perubahannya seperti ini. Untuk kata sifat i, yasashi misalnya. Yasashi akan berubah menjadi yasashi kunai. Nah, di sini kalian hanya perlu menghilangkan i yang terakhir diganti dengan kata kunai. Nah, kalau dalam kalimat, pastikan untuk tambahkan des di belakangnya. Misalnya, seperti ini lagi yang kedua, kibishi. Nah, kibishi, i yang terakhir diganti dengan kunai. Jadi, i-nya hilang, yang terakhir diganti dengan kunai. Kemudian, seperti ini, kawaii. Ini i-nya ada dua ya. Jadi, i yang terakhir diganti dengan kunai. Jadi, i-nya tinggal satu. Kawaii, jadi kawaii kunai. Kemudian ada misalnya lagi ada omoshiroi. Jadi, omoshiro kunai. Oki, oki kunai. Itu untuk kata sifat i. Nah, untuk kata sifat na, misalnya majimena. Nah, sebenarnya na pada kata sifat na ini
jarang digunakan kecuali dia akan digabungkan dengan kata benda. Kalau kalian hanya memakai kata sifatnya saja, tidak digabungkan dengan kata benda, nanya tidak dipakai. Nah, untuk kalimat negatif, kalian bisa merubahnya menjadi majime ja arimasen. Ada penambahan ja arimasen. Nah, untuk ja arimasen, kalian tidak perlu menambahkan des di belakangnya. Jadi, nggak perlu pakai des lagi ya. Misalnya lagi, hansamuna. Untuk negatifnya jadi hansamu ja arimasen. Kireina atau kirei menjadi kirei ja arimasen. Seperti itu. Jadi, tidak perlu pakai des lagi untuk kata sifat na. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya di slide berikutnya. Ya, sekarang kita coba latihan ya. Apakah kalian sudah bisa mengelompokkan kata sifat yang ada di bawah ini ke dalam dua kelompok kata sifat yang tadi kita sebutin? Ada kata sifat i dan ada kata sifat na. Nah, setelah kalian bisa mengelompokkannya, apakah kalian juga sudah bisa untuk merubah kata sifat ini ke dalam bentuk negatif? Ayo, sebelum kalian lanjutin videonya, pastikan kalian sudah bisa untuk merubah kata sifat di bawah ini ke dalam bentuk negatif ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke gambaran fisik yang lain. Maksudnya adalah gambaran fisik yang bukan bagian dari kata sifat. Jadi ada gambaran fisik yang masuk ke dalam kata kerja, bukan kata sifat. Ada apa aja? Jadi, gambaran fisik yang masuk ke dalam kata sifat itu tadi ada banyak, dan dalam kata kerja ada beberapa. Yang pertama ada futotteimasu, yang kedua ada yaseteimasu. Jadi, kata ini dalam bahasa Indonesia kita pasti kenal dengan kata sifat. Misalnya futotteimasu yang artinya gemuk. Kita tahu itu dalam bahasa Indonesia masuk ke dalam kata sifat. Namun dalam bahasa Jepang itu masuk ke dalam kata kerja. Begitu juga dengan kurus. Yaseteimasu. Ini masuk ke dalam kata kerja. Untuk negatifnya, imas berubah menjadi imasen. Jadi futotteimasu menjadi futotteimasen. Yaseteimasu berubah menjadi yaseteimasen. Seperti itu. Ja, これで終わりました。見てくれてありがとうございました。Buat kalian semua tetap semangat ya belajar bahasa Jepangnya. Jangan patah semangat, tetap serius, tetap semangat. Dan tetap jaga kesehatan. Karena sekarang lagi pandemi, jangan pergi dulu kemana-mana untuk hal-hal yang tidak penting. Tetap jaga kesehatan, stay at home, rajin cuci tangan, kalau keluar pakai masker, dan selalu berdoa agar kita semuanya tetap sehat sampai nanti kita dipertemukan di sekolah kembali. Hai, ja, minasang, mata raishu. Jangan lupa ya untuk selalu subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian supaya teman kalian juga bisa ikut belajar bahasa Jepang seperti kalian dan sama-sama pergi ke Jepang. Oke, ja, mata raishu. Bye-bye.